Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga Sobat Football United semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sebelum memulai, gue ingin mengingatkan Sobat Football United ya, bagi Sobat Football United yang suka UFC, gue ada channel lain nih, Sobat UFC. Di situ ya biasanya gue bikin preview, sesekali gue bikin preview sebelum ada event dari UFC, dan juga review termasuk yang terbaru nih ya di UFC 329. Yang suka UFC bisa langsung cus tuh ke channel Sobat UFC. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih supportnya sebelumnya ya. Oke, ingin membahas apa kali ini? Gue ingin membahas terkait dengan pengembangan stadion baru Manchester United yang disebutkan bahkan secara resmi dari akun Manchester United ya, kalau Manchester United ini sudah memastikan di lokasi mana ini akan dibangun stadion baru tersebut. Dan ini memang diumumkan secara resmi. Ini merupakan sebuah kemajuan ya dari proses pembangunan stadion baru dari Manchester United. Manchester United melalui bahkan website resminya dari Departemen Komunikasi dari Manchester United ini mengumumkan hal yang menarik di websitenya yang akan gue artikan ya, bagaimana Manchester United dari Departemen Komunikasi Manchester United mengatakan Manchester United telah mengkonfirmasi lokasi yang diusulkan untuk stadion barunya yang berkapasitas 100.000 tempat duduk, menandai tonggak penting lainnya dalam visi jangka panjang untuk mengubah area Old Trafford, ya. Pengungkapan ini merupakan bagian dari rencana induk ambisius untuk regenerasi Trafford Wharfside yang berfokus pada olahraga yang diterbitkan oleh Dewan Trafford yang didukung oleh mitra termasuk Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation, Greater Manchester Combined Authority, dan Transport for Greater Manchester. Stadion baru United yang diusulkan akan berada di jantung distrik stadion baru, sekitar 350 meter di sebelah barat laut ya. Sebelah barat laut Stadion Old Trafford yang ada. Jadi sekitar 350 meter dari Old Trafford yang saat ini ada. Distrik stadion akan dibangun khusus untuk olahraga, hiburan, dan aktivitas sepanjang tahun dengan stadion baru sebagai landmark utama dari pengembangan Trafford Wharfside yang lebih luas. Jadi ini bukan hanya terkait dengan stadion tapi distrik stadion. Jadi lingkungannya pun juga ataupun sekitarnya ini juga dibangun ya, yang meliputi olahraga tentu saja stadion, lalu juga ada hiburan dan juga aktivitas lainnya. Rencana induk menetapkan visi yang berani untuk Trafford Wharfside, termasuk jalur transportasi umum yang baru dan lebih baik, konektivitas kereta api yang ditingkatkan. Wow, jadi ada konektivitas dengan kereta api, dan karena yang saat ini tidak ada ya, dan infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda yang luas. Dengan memanfaatkan karakter dan warisan daerah tersebut, visinya adalah untuk menciptakan lingkungan yang beragam yang menghasilkan 48.000 lapangan kerja lokal dan 15.000 rumah baru dengan stadion baru sebagai katalisnya. Bersama-sama pengembangan multifungsi di lahan seluas 150 hektar ini berpotensi memberikan dorongan ekonomi Inggris sebesar 7,3 miliar pounds per tahun. CEO pengembangan stadion baru Colette Roche mengatakan, lokasi stadion yang diusulkan sangat ideal, berada di samping Old Trafford, sehingga memungkinkan kami untuk melestarikan warisan, tradisi, dan ritual pertandingan yang sangat penting bagi para pendukung kami. Oke, itu tadi yang disebutkan ya. Memang ada beberapa artikel lainnya ataupun paragraf lainnya, tapi tidak ingin gue bahas langsung ke sana. Lalu dari stadiumdb.com ini ada animasi ya, menurut gue ini bagaimana stadion baru dan juga Old Trafford yang saat ini ada dan bagaimana selanjutnya akan seperti apa. Jadi Old Trafford ini akan diruntuhkan dan akan masuk ke daerah baru, kawasan dari stadion baru Manchester United ya sebagai pusatnya, di mana memang lokasi antara Old Trafford saat ini dan stadion baru dari Manchester United ini tidak terlalu jauh. Dan kalau dilihat juga Old Trafford memiliki ukuran yang lebih kecil ya dibanding dengan rencana stadion baru dari Manchester United. Bagi gua ada dua hal sih ketika gua melihat animasi ini. Pertama adalah Old Trafford yang sudah sangat melekat dengan Manchester United selama bertahun-tahun. Bahkan ketika pertama kali gua
menyukai Manchester United dan menjadi fans Manchester United sampai dengan saat ini, melihat Old Trafford ini diruntuhkan, ini juga memiliki semacam kayak ada faktor emosional ya, karena memang sangat melekat sekali menurut gue antara Manchester United dengan Old Trafford-nya, dan bangunannya pun juga sangat ikonik. Ada banyak cerita, ada banyak sejarah, ada banyak hal ya di Old Trafford bagi Manchester United yang tentu saja melekat dengan gua secara ringan amatiran. Tapi ini merupakan sebuah keputusan yang sudah diambil oleh manajemen Manchester United, oleh direksi Manchester United. Bahkan mereka sudah melangkah cukup lumayan ini ya, bukan lagi di titik nol, sudah beberapa tahapan langkah sampai dengan menentukan lokasi. Ya memang menurut gua sudah menjadi sebuah tuntutan sih ya bagi Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia dengan fans global yang juga besar, untuk memiliki stadion yang lebih bagus, yang lebih modern dan lebih luas ya, menurut gua seperti itu. Karena Old Trafford yang saat ini menjadi stadion Manchester United ini, kalau dibandingkan dengan stadion-stadion lain, paling tidak dari yang gua alami sendiri, sudah cukup jauh tertinggal. Dan perdebatan ataupun diskusi terkait dengan apakah merenovasi Old Trafford ataukah membangun stadion yang baru, ini sudah pernah dilakukan dan tidak akan gue singgung lagi. Itu pertama, jadi memang ada situasi emosional ketika melihat ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan stadion baru ini yang memang terlihat sangat megah menurut gue dari animasi ini, bahwa memang bukan hanya besar tapi kapasitas terlihat besar ya stadionnya, karena memang ada kapasitas yang jauh lebih tinggi juga. Namun yang menarik juga bagaimana yang akan dibangun itu bukan hanya stadionnya saja, tapi juga kawasan. Nah ini juga memberikan gambaran bahwa ini akan menjadi semacam kayak mega project bagi Manchester United. Nah dengan situasi mega project ini, untuk masih di faktor nomor 2 ya, yang akhirnya bergulir menjadi sebuah pemikiran, pendanaannya akan seperti apa? Bagaimana Manchester United akan mendanai pembangunan stadion baru ini, yang menurut gue sampai dengan sejauh ini masih belum memberikan sebuah kejelasan yang pasti. Paling tidak dari bagaimana gue menerima atau membaca berita-beritanya. Padahal menurut gue ini bisa jadi akan menjadi sesuatu yang penting bagi perjalanan Manchester United selanjutnya. Karena bukan hanya kita berbicara terkait dengan memiliki stadion yang megah, tapi juga bagaimana Manchester United bisa melakukannya dengan sehat terutama dari sisi finansial. Karena ada banyak klub ya yang melakukan hal serupa, tapi dengan jalan yang salah yang mereka tempuh dari sisi finansial, yang justru berakibat kontraproduktif. Bukannya mereka mendapatkan keuntungan yang besar dan lain-lain, tapi justru klub mengalami penurunan demi penurunan setelahnya. Dan gue tidak berharap Manchester United berada pada fase tersebut. Nah, faktor finansial ini menarik karena dari sisi lain, kalau melihat bagaimana situasi kondisi keuangan Manchester United, ya Manchester United ini masih memiliki beban hutang yang sangat besar banget gitu ya. Dan bagaimana Manchester United akan membiayai pembangunan stadion ini masih menjadi sebuah tanda tanya. Akankah Manchester United membiayainya dengan hutang lagi, atau ketika misalnya ada investor masuk memberikan investasi terkait dengan pembangunan stadion baru ini, akan seperti apa modelnya, pembagian hasilnya akan seperti apa, apakah akan melakukan pembagian hasil ataukah pembagian hak milik lagi. Jadi yang saat ini sudah dibagi dua ya, antara mayoritas Glazer dengan minoritas Ineos, Sir Jim Ratcliffe, apakah akan ada yang masuk lagi selanjutnya, atau ini akan menggulir menjadi proses kepemilikan yang baru lagi. Misalnya salah satu pihak, apakah itu Glazer ataukah Ineos, akan menjual Manchester United, kepemilikan mereka di Manchester United, yang memungkinkan ada pemilik baru yang masuk. Apakah akan bergulir sampai ke sana? Karena menurut gue ini tetap menjadi sebuah peluang. Artinya akan ada pengambil alihan ya. Ini bisa saja terjadi gitu loh. Walaupun sampai dengan sejauh ini belum ada arah akan ke sana. Sempat beberapa waktu yang lalu ada pembahasan yang gue juga sampaikan di video ini, bahwa keluarga Glazer mendiskusikan atau mempertimbangkan untuk melepas ya kepemilikan di Manchester United. Walaupun itu juga
bukan berarti akan selesai situasi di Manchester United ini terkait dengan situasi keuangan, terutama hutang yang cukup besar, karena mereka ingin jual, siapa yang akan beli? Beberapa tahun yang lalu sempat ada konsorsium Qatar yang ingin masuk menjadi pemilik Manchester United. Tapi ketika ada selentingan kabar beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan Manchester United ada kemungkinan Glazer melepasnya, Qatar nampak menjauh dari proses kemungkinan membeli. Mungkin mereka memiliki trauma atau pemikiran tersendiri, atau memang situasi ini masih sangat tahap sekali ya untuk ada pihak lain yang masuk menyatakan minat untuk jadi pembeli. Masih cukup terbuka sih menurut gue, dan ini bisa bergulir kemana-mana sih situasi dari stadion baru Manchester United. Ya menarik juga kapan mulai akan dibangun, kapan akan selesai ya. Ini juga menarik. Tapi salah satu, sebelum gue akhiri video ini, salah satu jantung dari stadion baru, karena Manchester United dengan diselesaikannya Old Trafford ini bagaimanapun juga akan ada banyak hal yang tertinggal atau bahkan terkubur di Old Trafford yang mungkin tidak bisa dipindahkan ke stadion baru. Jadi stadion baru dari Manchester United ini menurut gue nantinya harus membuat jati dirinya sendiri. Dan inti dari jati diri stadion baru menurut gue itu adalah prestasi. Kalau stadion baru, dengan stadion baru Manchester United bisa menanamkan jati diri dalam tanda kutip, ataupun jiwa dari stadion itu dengan trofi-trofi yang diraih, maka stadion itu akan terbangun dengan megah, bukan hanya dari sisi fisik saja, tapi juga atmosfernya. Menurut gue seperti itu. Karena gue bayangkan misalnya contohnya Santiago Bernabeu, stadion baru dari Real Madrid, ataupun juga stadion baru dari Barcelona, yang mereka renovasi lalu mereka bangun secara besar-besaran setelahnya, itu memiliki atmosfer juga yang sangat kental dan melekat, karena mereka tanamkan fondasi berupa trofi di sana, prestasi-prestasi. Nah, menurut gue itu juga merupakan hal yang penting ketika nanti Manchester United memiliki stadion barunya, karena tanpa trofi sesungguhnya stadion baru tuh akan terasa hambar sih menurut gue. Sama seperti klub-klub lain yang juga memiliki stadion baru yang masih tanpa trofi. Menurut gue seperti itu ya. Tapi kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana nih menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen ya, tentang terkait dengan berita stadion baru ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.